Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama KAF. Kali ini kakak akan memberikan clue tentang pandar mandiri matematika saintek yang ke-6. Tentu adik-adik semua sekarang lagi semangat-semangatnya ya untuk mempersiapkan UTBK tahun 2021 ini. Tanpa berlama-lama, yuk mari kita saksikan dan perhatikan videonya sampai selesai. Untuk soal yang nomor pertama ya, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus mengubah ya bentuk 4 log X ini menjadi bentuk 2 log X ya. Nah, tentunya kita harus menggunakan sifat logaritma seperti yang sudah kakak tulis. Kemudian kita misalkan bentuk 2 log X-nya dengan apa ya, terserah kalian. Kalau kakak misalkan P, setelah itu kita harus samakan basis logaritmanya ya. Jadi di depan ini ada 4 log X, 4 log ya. Kalian harus ubah dalam 2 log. Kemudian nanti gunakan sifat ya, gunakan sifat logaritma. Untuk menyederhanakannya, kemudian kalian dapatkanlah nilai si P ya. Nanti akan ketemu P-nya, setelah itu dimasukkan ke pertanyaan gitu ya. Kemudian untuk soal yang nomor 2 ya, apa yang disebut dengan antiturunan ya? Antiturunan itu artinya adalah integral. Jadi kita tinggal integralkan untuk mendapatkan f besar x itu ya, kita integralkan dari fungsi fx-nya. Setelah itu kalian tinggal masukkan f2 kurang f0 ya, sama dengan 4. Nanti akan dapat hubungan antara A dan B. Kemudian untuk soal yang nomor 3, nah ini kita biasa menggunakan cara cerdas ya untuk mengerjakan limit. Tuh. Pertama adalah kita gunakan dalil L'Hospital ya, artinya turunkan atas, turunkan bawah. Tapi di sini ada tips menurunkannya ya. Kalau ada bentuk perkalian ya, turunkan hanya faktor yang bernilai 0 ya. Ketika X-nya sama dengan min 2 dimasukkan ke faktor tersebut. Kemudian faktor yang tidak bernilai 0 ya, kita tidak turunkan, tapi kita langsung masukkan saat itu juga X sama dengan min 2-nya. Nah, di sini kalau ada bentuk akar ya, kalian nanti gunakan cara cerdas juga dalam menurunkan, yaitu U aksen per 2 akar U ya, turunan dalam akar dibagi 2 akar semula. Setelah diturunkan atas bawah, kita tinggal masukkan nilai X-nya. Tentu akan didapat nilai limitnya berapa, gitu ya. Oke, berikutnya untuk yang keempat ya. Tentu kalian tinggal gunakan saja ya rumusnya UN deret aritmatika ya, yaitu ANIB ya, A plus N-1B. Setelah itu nyatakan U3 dan U1 dalam A dan B, kemudian eliminasi variabel K-nya. Ya, kalian eliminasi variabel K-nya, nanti akan didapatkan persamaan dalam A dan B. Kita sebut sebagai persamaan ketiga. Setelah itu nyatakan U10 juga dalam A dan B. Dan berikutnya kalian tinggal eliminasi persamaan ketiga dengan persamaan yang didapat dari U10. Nanti akan dapat nilai A dan B. Tentunya kalian bisa mencari apa yang ditanya gitu ya. Kemudian untuk soal yang kelima ya, ini kita ingat-ingat kembali. Kalau yang ditransformasi itu berupa persamaan ya, kita harus ambil sembarang titik, katakanlah A ya, X, Y pada garis Y sama dengan AX plus B. Jadi titiknya yang kita kerjakan itu adalah nanti titik X, Y kalau dia berupa persamaan gitu ya. Kemudian ingat lagi bahwa kalau geser ke bawah maka yang berubah Y-nya. Kalau ke bawah plus atau min gitu ya. Kalau misalkan ke atas plus atau min. Nah, kalian bisa rasakan lah itu ya. Kalau nanti gesernya ke kanan ke kiri gimana Kak? Ya yang berubah nanti X-nya. Kemudian kalau ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, ini hanya tukar tempat hasilnya ya. Hanya tukar tempat dan dikali minus. Nah, nanti kalian akan mendapatkan X aksen dan Y aksen ya. Kemudian kalian substitusikan X aksen dan Y aksen tersebut ke persamaan bayangan, yaitu Y sama dengan X min 1. Setelah dapat ya, kalian harus nyatakan dalam Y sama dengan, kemudian samakan koefisiennya dengan
persamaan garis awal, yaitu AX plus B. Jadi koefisien X dari bayangan itu nanti disebutnya sebagai A, kemudian konstanta dari bayangannya itu nanti disebutnya adalah B. Gitu ya. Nanti kalian akan dapat nilai A dan B. Untuk soal yang ke-6 ya, pertama kita harus pindahkan 5 cosnya ke ruas kanan. Setelah itu kita gunakan rumus sinus selisih dan kosinus selisih ya. Setelah itu kalian bagi kedua ruas dengan setengah akar 2 karena di situ ada sin 45 dan cos 45. Sama-sama nilainya setengah akar 2, bagi aja. Kemudian kumpulkan bentuk sin dan cosnya dalam satu ruas masing-masing. Misalkan sin di ruas kanan, cosnya di ruas kiri. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan sin A. Nanti kita akan dapat cot A-nya berapa. Kemudian untuk yang nomor 7 ya, ini kita tinggal ingat-ingat tentang bunga majemuk ya. Rumusnya adalah MN modal akhir sama dengan modal awal kali 1 plus B pangkat N. Nah, di sini tentukan nilai 1 plus B pangkat 3 ya dalam A dan substitusikan dalam saldo akhir perisil. Jadi dari ITA ya kita nanti akan dapatkan 1 plus B pangkat 3. Nah, setelah dapat 1 plus B pangkat 3, kita tinggal substitusikan ke saldo akhirnya perisil ya. Nanti akan diperoleh yang ditanya. Kemudian untuk yang nomor 8, kita harus ingat-ingat lagi ya, apa itu tentang syarat akaril berlainan dan positif ya. Syaratnya pertama ya, kita harus pindahkan dulu 3-nya ke ruas kiri ya, biar jadi bentuk persamaan kuadrat yang baku. Kemudian kita harus gunakan syarat akaril berlainan dan positif, ada 3 ya. D-nya harus lebih besar 0, jumlah akarnya harus lebih besar 0, dan hasil kali akarnya lebih besar 0. Jadi syarat bila akaril itu kan D lebih besar dari 0 ya. Karena dia berlainan ya tidak pakai sama dengan. Kalau nggak ada keterangan berlainan, ya berarti D lebih besar sama dengan 0. Nanti ketiga nilai yang diperoleh dalam M itu kalian iriskan ya. Nanti akan didapatkan nilai M-nya. Kemudian untuk soal yang nomor 9, nah ini ada arti titik-titik 3 di belakang ya. Fungsi fx ini artinya adalah tak hingga ya. Jadi pertama kita harus gunakan rumus S tak hingga untuk menyederhanakan si fx, yaitu A per 1 min R. Setelah itu kita cari f aksen ya. Nah, dari nilai X pada interval yang disediakan ya, nilai f aksennya seperti apa. Nah, nanti kalian bisa menentukan tanda plus atau min pada nilai-nilai X yang didapat dari f aksen sama dengan 0 sesuai dengan interval ya. Nanti kalian akan bisa menentukan apakah fungsi itu naik terus atau turun terus. Kalau misalkan tandanya plus semua ya berarti nanti dalam interval 0 sampai pi tandanya plus semua, berarti nanti fungsi tersebut dikatakan dia naik ya. Kalau misalkan min ya berarti dikatakan turun. Tapi kalau misalkan ada min sama plus ya, misalkan dapat nilai X-nya dari f aksen itu sama dengan ada 1 ya, berarti nanti fungsi tersebut hanya punya maksimum atau minimum saja. Tapi kalau nanti kalian dapat nilai X dari f aksen X-nya sama dengan 0 itu nanti ada 2, maka dia akan mempunyai nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, itu kira-kira ya. Oke, kemudian untuk soal yang nomor 10, apa artinya sepusat ya? Sepusat itu artinya adalah pusatnya sama. Nah, dalam hal ini kita harus tahu ya bahwa untuk membentuk persamaan lingkaran yang ditanyakan ini ya, kalian harus cari pusat lingkaran yang diketahui, dan ingat untuk mencari jari-jari lingkaran ya, kalian harus gunakan jarak dari titik pusat ke garis singgung. Tentunya kita harus cari pusat lingkarannya dulu ya. Pusat lingkarannya itu seperti itu. Kemudian jarak dari titik pusat ke garis itu nanti menggunakan rumus A XP tambah BYP plus C dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat, di mana A dan B adalah koefisien ya dari X dan Y-nya si garis. Nah, kemudian untuk mencari titik potong sumbu X itu caranya Y-nya dinolkan ya. Nantinya kalian akan mendapatkan salah satu titik potong sumbu X lingkaran yang ditanya.
Kemudian untuk soal yang nomor 11 ini gampang ya, kalian tinggal gunakan rumus proyeksi panjang proyeksi U pada V ya. Jadi rumusnya adalah U dot V per panjang V. Nanti sama dengan K6, kalian nanti akan dapat nilai X. Untuk soal yang nomor 12 alias terakhir ya, teman-teman tinggal gunakan rumus rata-rata ya, nanti akan didapatkan hubungan antara A dan B persamaan yang pertama, dan gunakan rumus ragam ya atau variance ya. Nanti akan mendapatkan hubungan antara A dan B persamaan yang kedua. Tinggal substitusikan, nanti akan diperoleh nilai A dan B. Oke, demikian clue Pantar Mandiri Matematika Saintek yang ke-6. Mudah-mudahan adik-adik bisa ya mengerjakannya dan tetap semangat mempersiapkan UTBK kalian di tahun 2021 ini. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.